Senin 25 Mei 2026. Ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dipenuhi oleh jajaran Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan para jurnalis dari berbagai media. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Banten Haji Fahmi Hakim. Agenda rapat paripurna istimewa kali ini adalah penyerahan LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. LHP ini adalah sebuah momentum krusial yang menguji kepatuhan administrasi keuangan daerah. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 22 Mei 2026, rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Adapun rapat paripurna ini akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penandatanganan berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025. 3. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia oleh pimpinan 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan pemeriksa keuangan negara 5 BPKRI kepada pimpinan DPRD dan Gubernur Banten. 4. Sambutan pimpinan 5 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 5. Sambutan Gubernur Banten. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2005-2006 pada hari ini Senin 25 Mei 2026 dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten nomor .2 83-B-S-DJPKN-5 SRG-PP-D.01.05/2026 pada tanggal 20 Mei 2026 perihal rencana penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hasil dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025 adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Republik Indonesia yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten kepada DPRD Provinsi Banten dilaksanakan setelah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPKRI melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 17 Ayat 2 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Adapun tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada DPRD Provinsi Banten yang menyebutkan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPKRI kepada DPRD atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten. Hasil dari pemeriksaan oleh BPKRI ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang dibacakan oleh pimpinan BPKRI perwakilan Banten
Dan pemerintah Provinsi Banten dinyatakan sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Namun di balik torehan prestasi dekade ini, BPK juga memberikan sejumlah catatan krusial yang harus segera dibenahi oleh Pemprov Banten. Hadirin yang kami muliakan, pada semester 1 tahun 2026 ini BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025. Di momen yang penuh kebahagiaan, izinkan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan ini dengan baik. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan karena keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, tetapi juga bukti bahwa kolaborasi antara Pemprov Banten dan BPK berjalan dengan sangat baik. Hadirin yang kami hormati, tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan ini adalah memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini ini diberikan oleh BPK didasarkan oleh 4 kriteria penting yang mencakup: pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kedua, efektivitas sistem pengendalian internal; ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keempat, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Dengan pemeriksaan yang terstruktur dan berstandar tinggi, BPK berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini hendaknya memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pengelolaan keuangan daerah serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan. Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2025, ada beberapa hal yang perlu perhatian lebih lanjut, yaitu pertama, pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Kedua, adanya pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan pada 4 perangkat daerah belum sesuai dengan ketentuan. Ketiga, pelaksanaan 23 pekerjaan jalan irigasi dan jaringan belum sesuai dengan spesifikasi. Keempat, penata usahaan persediaan dalam RSUD Banten dan RSUD Malingping belum memadai. Kelima, pemanfaatan aset tetap tanah dan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan JIJ atau jalan irigasi jaringan serta aset tak berwujud tidak tertib. Atas hal-hal tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan para kepala perangkat daerahnya terkait untuk pertama, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan belanja barang untuk dijual atau diserahkan secara memadai. Kedua, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan menjadi tanggung jawab secara memadai. Ketiga, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan JIJ yang menjadi tanggung jawabnya secara memadai. Keempat, mengendalikan dan mengawasi secara memadai terhadap penyimpanan dan pencatatan barang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima, mengendalikan dan mengawasi secara memadai pengelolaan barang milik daerah atau BMD dalam hal pemanfaatan dan pencatatan aset tetap di tingkat pengguna barang. Selanjutnya, kami ingin menekankan jika terdapat hasil pemeriksaan yang dinilai belum jelas, DPRD memiliki hak untuk mengusulkan pertemuan konsultatif dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten, tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesepakatan ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, memungkinkan DPRD untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap temuan pemeriksaan,
dan memastikan bahwa setiap isu yang muncul dapat dijelaskan dan ditanggapi secara efektif. Hadirin yang kami banggakan, sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD memegang peranan penting dalam memastikan keuangan negara dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel. Pemerintah memiliki andil untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, menerapkan pengendalian yang efektif dan mencegah fraud, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan pemeriksaan BPK guna memperbaiki sistem yang telah ada. DPRD dengan peran strategisnya tidak kalah penting untuk mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBN dan juga APBD. Apabila semua lembaga berperan aktif, kita yakini bahwa kemajuan yang signifikan dalam perjalanan kita mencapai tujuan negara akan segera terwujud. Hadirin yang kami muliakan, capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRHP menjadi ukuran yang penting dalam meningkatkan dampak pemeriksaan. Posisi TLRHP hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan rekomendasi per 31 Desember pada Pemprov Banten adalah sebanyak 1.595 dari 1.962 rekomendasi atau hampir 81,34%. Capaian ini tentu telah melampaui target nasional yang 75%. Ini sangat luar biasa. Namun saya tetap meminta Gubernur Banten terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Saya juga akan menginstruksikan agar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten secara proaktif mendorong penyelesaian tindak lanjut, tentunya dengan berkoordinasi dan beserta DPRD Provinsi Banten. Dan tentunya saya juga menyampaikan ucapan selamat karena tadi kami mendengar bahwa Provinsi Banten akan mengadakan perhelatan olahraga akbar di tahun 2032. Ini adalah tugas yang penting sekaligus ini adalah poin salah satu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan kepercayaan publik dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh pihak agar anggaran memberikan manfaat yang optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian menindaklanjuti amanat peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja akuntansi pemerintahan serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 30 Maret 2026 untuk dilakukan pemeriksaan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi, dan rekomendasi perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Kemudian kami sampaikan juga permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama dalam proses pemeriksaan, mulai dari entry meeting, exit meeting, sampai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi serta temuan hasil pemeriksaan, kami telah menyusun rencana aksi atau action plan sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan. Kemudian, guna menjamin efektivitas pelaksanaannya, kami memohon arahan serta masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar seluruh tindak lanjut hasil audit dapat diselesaikan secara tepat waktu, paling lama dalam 60 hari. Atas segala rekomendasi, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, kami berkomitmen untuk mengikuti segala pedoman dan aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai acuan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah ke depan agar lebih baik, akuntabel, dan terukur. Hal ini
tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai landasan dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025 secara profesional, independen, dan objektif. Kami juga menyampaikan terima kasih atas opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun 2025, di mana opini ini kami terima untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Pencapaian opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh BPK akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Banten untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Hadirin yang kami hormati, keberhasilan ini tentunya bukan hanya hasil kinerja pemerintah daerah semata, melainkan merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten sebagai mitra kerja strategis dan seluruh jajaran perangkat daerah, para pengelola keuangan, aparat pengawasan internal pemerintah, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab. Kedepan, tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita harus terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hadirin yang kami hormati, kami memandang BPK sebagai mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, tentu masih banyak ruang perbaikan yang harus kami wujudkan bersama. Namun dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan semangat melayani, kami optimis dapat terus menjaga dan meningkatkan capaian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan tim pemeriksa BPK atas bimbingan, masukan, dan kerjasama yang selama ini telah terjalin baik. Mari kita terus melangkah bersama dalam sinergi dan harmoni demi masa depan daerah yang lebih maju, lebih bersih, dan lebih sejahtera. Demikian, semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Secara resmi, Gubernur Banten Andra Soni menerima langsung laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025, juga turut mendampingi unsur pimpinan DPRD Banten. Catatan evaluasi dari BPK RI menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemprov Banten dalam kurun waktu 60 hari ke depan melalui mekanisme rencana aksi. Tim Liputan melaporkan untuk CTV Network.